Sobat Bapeda, selamat datang di podcast Senja seputar perencanaan Jakarta. Saya Feti yang akan memandu episode podcast Senja kali ini. Sobat Bapeda, gimana nih kabarnya? Kita sudah kembali lagi beraktivitas seperti biasa gitu kan. Apalagi kemarin kita sudah libur lebarannya cukup panjang ya. Setelah 2 tahun akhirnya kita bisa mudik lagi, kita bisa ketemu dengan keluarga kita lagi yang ada di kampung seperti itu ya. Semoga semua sehat-sehat. Nah, Sobat Bapeda, di episode kali ini aku ingin ngajak Sobat Bapeda untuk ikut explore nih salah satu area di gedung Balai Kota. Jadi di podcast Senja ini kita nggak hanya membicarakan seputar perencanaan pembangunan di DKI Jakarta aja nih. Jadi untuk isunya kita bisa cukup variatif. Nah, kali ini aku ingin mengajak di suatu area di gedung Balai Kota. Mungkin di sini Sobat Bapeda ada yang udah pernah mengunjungi gedung Balai Kota belum? Nah, jadi kalau di gedung Balai Kota itu kan banyak ruang-ruangan ya yang dipakai untuk rapat, untuk event-event yang diselenggarakan oleh Pemprov seperti itu. Nah, saat ini podcast Senja kali ini kita lagi nggak di studio. Kita ada di Ruang Pola, salah satu ruangan yang berada di gedung Balai Kota DKI Jakarta ini. Ruang Pola ini berlokasi di Blok G lantai 2 yang juga sebagai lokasi kantor Bapeda Provinsi DKI Jakarta. Nah, Ruang Pola ini digunakan berbagai macam acara nih biasanya. Bisa acara gubernur atau berbagai SKPD, acara-acara penting seperti itu. Dan Ruang Pola ini juga menjadi salah satu ruangan ikonik di Balai Kota DKI Jakarta. Jadi aku pengen ngajak Sobat Bapeda untuk seperti apa sih Ruang Pola ini, dan tentunya kan acara-acara yang diselenggarakan ini ada seksi sibuknya nih. Seperti apa sih untuk menjalankan dan merawat Ruang Pola ini agar menjalankan acara tetap berjalan dengan lancar dan juga bagus gitu, keren gitu ya. Nah, di sini kita sudah hadir narasumbernya, yaitu Pak Eko. Selaku pengelola Ruang Pola di gedung Balai Kota ini. Halo Pak Eko, apa kabar Bapak? Baik, alhamdulillah. Baik. Bapak maaf lahir batin ya Pak, Baik, kita masih di suasana di suasana Idul Fitri nih ya Pak. Pak Eko kemarin mudik? Enggak Mbak, saya standby. Oh, standby. Standby di Jakarta ini. Sama, saya juga jaga Jakarta aja nih. Oke Pak Eko, kan ini Ruang Pola ini kan sering digunakan untuk rapat dan acara-acara penting di Pemprov gitu, seperti itu ya Pak ya. Iya. Mau tahu dong Pak, kepo gitu ceritanya. Ini asal mula kenapa dinamakan Ruang Pola dan dari mana sih ceritanya dari untuk menamakan Ruang Pola itu sendiri? Iya. Gini Mbak, pertama Ruang Pola itu di setiap wilayah itu ada namanya Ruang Pola. Karena mengambil dari bangunan sejarah-sejarah yang ada di Jakarta. Ada bangunan Tempo dulu, terus bangunan Pola yang ada di Jalan Proklamasi. Makanya ruang-ruang rapat yang ada di seluruh wilayah DKI Jakarta, khususnya di pemerintah DKI Jakarta, itu ruang rapat yang terbesar biasanya dinamakan Ruang Pola. Banyak sejarah ya yang menyangkut banget bahwa Ruang Pola yang di gedung Pola pun kan untuk pertemuan ya, ikut juga ya. Makanya sejarah diambil dari Ruang Pola itu diambil dari gedung-gedung bersejarah di kota Jakarta. Nah, untuk Ruang Pola sendiri yang ada di Balai Kota ini khususnya itu saya kan turun tahun 2010 Mbak. Saya Ruang Pola udah lama ini. Itu menurut ceritanya Ruang Pola itu dulu dikelola oleh Biro Umum pertama kali. Biro Umum, kemudian Bapeda ya. Terus kemudian diambil oleh Satpol PP sebagai command center ruangan ini. Oke, itu untuk pemantauan. Untuk pemantauan banjir, CCTV, keadaan lokasi seluruh Jakarta lah. Semuanya ada dipantau di sini lewat layar. Di sini sebagai command center ruangan ini. Dan di belakang layar juga itu sebagai command center ya. Dari wilayah-wilayah itu nongkrong di situ semua duduk. Banyak bangku-bangku dulu ya kayak command center gitulah. Lah itu berlangsung sekitar 3 tahun ya, 2 tahun 3 tahun informasinya. Kemudian setelah selesai command center dipakailah sekarang sebagai ruang rapat dan dikelola Biro Umum waktu itu. Dikelola Biro Umum
Padahal pengelolaan dulu Bapeda pernah kan mengelola ruang pola. Bapeda berharap ruang pola bisa dikelola ruang pola bisa dikelola oleh Bapeda. Nah, tahun 2010 sekitar 2010 kembali ke Bapeda lagi yang mengelolanya setelah dikelola Biro Umum. Ruangan ini digunakan untuk meeting, upacara-upacara seremonial. Oh, ada upacara Iya, juga ya, seremonial. Pak? Terus kemudian pelantikan-pelantikan, rapat koordinasi, rapat teknis, dan rapat-rapat non kedinasan lah. Dan apa yang fasilitas ataupun bentuk dari ruang pola ini berukuran sekitar 50x50 Mbak. Lebih interaktif karena ada wall display. Wall display memang pada waktu comment center itu ada, tapi pengelolaannya itu nggak sebagus yang sekarang karena kan teknologi semakin berkembang. Dulu teknologi itu lebih lama yang dipakai, itu lebih mumpuni yang sekarang teknologinya. Makanya untuk sampai sekarang ini bisa dikembangkan ruang pola itu lebih interaktif. Banyak yang bilang lebih interaktif daripada ruangan yang lain, ruang rapat yang lain kayak gitu. Contohnya seperti di Balai Agung kan untuk seremonial. Sebenarnya banyak ruangan-ruangan yang ruang rapat yang untuk itu banyak banget di ruangan ini. Tapi yang lebih interaktif memang ruang pola. Oke, ini cukup gede juga ukurannya Pak, 50 x 50. Untuk kapasitas orangnya tuh berapa banyak Pak untuk sebelum Covid itu kita siapin. Kita punya kursi ya, fasilitas kursi. Untuk kursi yang Futura itu 100, untuk kursi yang Orange yang biasa untuk rapat sekitar 250. Sebenarnya kapasitas sebelum Covid, waktu kan agak mepet duduknya, agak berjarak gitu kan, itu bisa sampai 300. Iya, ya? Biasanya untuk seminar untuk apa bisa 300. Tapi kalau dia pakai meja, kalau memang itu rapat kayak pelatihan apa itu paling sekitar 60 orang karena kan kemakan sama meja ya? Iya, mejanya. Kalau bangku semua itu sekitar 300 bisa mampu. Dulu pernah full itu semua. Nah, kalau setelah pandemi nih Pak, kita kan di masa pandemi gitu. Sekarang untuk kapasitas di ruangan ini berapa orang? Pemberlakuannya kita kan koordinasi terus, diawasi terus sama KDH. Karena selama Covid ini lebih banyak rapat koordinasi untuk Covid-19 yang dilaksanakan itu pada khususnya untuk Rapim ya, Rapim Gubernur itu, rapat pimpinan Gubernur untuk membahas tentang Covid itu kalau dari tahun ke tahun itu kalau saya lihat statistiknya dari tahun 2020, 2021 itu kebanyakan untuk rapat kedinasan. Kapasitasnya untuk statistiknya rapat kedinasan lebih banyak. Untuk rapat non kedinasan ibaratnya untuk seremonial untuk lebih berkurang. Waktu pas tahun 2020 2021 itu statistiknya. Nah, sekarang udah mulai tahun 2020 berkurang. Nah, ini rapat acara-acara non kedinasan ini lebih banyak. Seremonial, pelantikan itu lebih banyak. Tapi enggak Mbak, untuk kemungkinan di sini kadang-kadang setiap Bapeda sendiri kalau memang tanggal 17 kan rencananya dulu pernah ada upacara apel 17-an ya. Atau mungkin tiap hari Senin biasanya apel. Tiap hari Senin itu dilaksanakan di sini. Semua bidang-bidang itu di sini semua. Yang dari Bapeda upacara apelnya di sini. Apelnya di sini, di dalam sini. Lebih kadang kita menggunakan Zoom kan, lebih interaktifnya pakai Zoom. Kebanyakan Bapak Gubernur sendiri lebih interest karena lebih interaktif di sini. Beliaunya karena gini, untuk sound sistemnya, untuk fasilitas ruangan AC-nya itu kita ukur Mbak Seniman Rupa. Ini nyaman banget sih Pak. Kita ukur dengan kapasitasnya sekitar 24-25 derajat kalau untuk rapat. Terus untuk suara sound sistemnya itu harus 70 desibel. Itu harus benar-benar harus kita diatur banget gitu biar nyaman ya, di telinga itu nggak crowded. Benar-benar harus gimana ya? Iya. Karena gini, kita dapat perintah dari tugas dari pimpinan kita Bapak Kaban, Bapak Kepala Badan, Bapak Wakil, itu lebih fokus ke ruang pola, lebih intens. Karena ruang pola ini gunakan Bapak Gubernur, dengan gunakan SKPD yang lain, tamu-tamu yang lain,
Makanya kita harus benar-benar gimana cara melayani dengan baik. Betul. Lebih kalau ada apa-apa beliau bilang kalau memang ada kendala tolong langsung ke saya lapor. Iya. Ada kendalanya apa, koordinasi yang baik. Kepala pimpinan dan Pak Wakil Kepala Bapeda juga cukup responsif ya Pak responsif untuk banget, perhatian di ruang pola di ini, ruang karena pola, memang iya. ruang pola ini juga ternyata digunakan untuk betul. acara-acara penting juga seperti Betul, itu, betul, apalagi untuk acara iya. gubernur seperti itu ya Pak ya. Oke. Ada tamu dari kementerian, acara semua Acara SKPD. dari kedutaan besar juga, kadang orang-orang Oh, asing iya, juga orang asing datang ke ruangan ini seperti itu. betul. Oke. Makanya kita harus menjamu. Ini kan kayak tahu sendiri, saya merasa Bapeda organisasi besar gitu. Harus dan ruang pola ini harus benar-benar dijaga yang baik. Pesan dari Bapak pimpinan demikian, mohon dijaga. Kalau ada apa koordinasi yang baik, gitu. Pelayanan harus, dan kalau semua yang ada di sini untuk fasilitas untuk semuanya itu sebenarnya udah ada ya. Kayak toilet sendiri untuk fasilitas Nah, untuk itu fasilitasnya disable ya. Orang-orang yang yang disabilitas itu sudah ada mengakomodasi yang teman-teman disabilitas. Iya betul. Oh, iya. Ya, untuk segi kesehatan ya di sini sudah ada setiap pagi di ruang pola ini selama COVID ini setiap sore atau setiap pagi itu pagi disemprot, diasap. Oke, itu disterilisasi. Oke, kemudian kita vakum juga. Kalau sore itu di UV. Oke. Iya. Oh, ada UV-nya Pak. Ada UV, kita UV. Di itu sini. UV-nya ditaruh di ruangan aja atau seperti apa tuh mekanismenya Pak? Ditaruh UV tiap sore. Itu biro umum ada petugasnya yang datang, ditaruh di tengah ya. Itu setiap jam 5 sore itu ditaruh di tengah. Kemudian selama 30 menit UV itu ini agak hangat gitu. Kayak radiasi ya, lokasinya kita keluar semua itu. Kita keluar jam 5 harus sore. Dikosongin harus ya, dikosongin. Harus bahaya juga radiasinya. Kosongin selama 20-30 menit lah. Kita keluar semua setelah itu masuk. Itu kita jaga untuk kesehatan, kita jaga banget karena Bapak Gubernur kan sering sini. Kita benar-benar pelayanan dari pimpinan perintah kan harus benar-benar dijaga banget untuk betul ya. Kesehatan juga kan di sini banyak juga orang-orang yang datang masuk juga kan tentu juga kita apalagi masih di masa pandemi juga jadi kita juga harus menjaga sirkulasi udara seperti itu. Iya. Oke Pak Eko. Nah ini udah banyak banget sih sebenarnya yang tadi udah langsung dijelasin nih. Nah tipe-tipe acara apa aja sih Pak kalau yang dilaksanakan di ruang pola ini? Gini Mbak, selama COVID-19 atau sebelumnya ya, kita bicara sebelumnya. Kalau sebelumnya itu kebanyakan acara-acara eksibisi pernah di sini, kayak lomba hacker on itu, terus acara-acara pembinaan mental karyawan di sini itu, rapat teknis. Ada 2 di sini, rapat kedinasan dan non kedinasan biasanya di sini tuh. Tapi sebetulnya untuk ruang pola ini sebenarnya cocoknya untuk rapat kedinasan, rapimku, rapat koordinasi, untuk musrembang kayak gitu, untuk rapat anggaran itu rapat kedinasan biasanya. Kalau non kedinasan biasanya ada tamu pelantikan ikatan sarjana, terus pelantikan apa yang sifatnya non kedinasan itu sebenarnya harusnya enaknya cocoknya memang di Balai Agung, tapi kebanyakan kalau COVID itu lebih diarahkan ke sini. Sini karena lebih interaktif karena kan Zoom. Ada layarnya juga. Karena kan hybrid gitu loh. Ada layanan lebih hybrid makanya banyak yang diarahkan ke sini. Dan di sini pun fasilitasnya juga maaf, itu mumpuni sekali karena jaringan internetnya mumpuni lah untuk streaming. Kenceng di sini ya Pak untuk wifi ya. Untuk wifi alhamdulillah, untuk Kominfo Kominfotik itu lebih intens sekali ya, karena kan ruangan ini digunakan untuk rapat gubernur, bukan menutup kemungkinan rapat SKPD yang lain, rapat di sini nggak menutup kemungkinan juga bisa, karena lebih ditentukan untuk saat ini memang Bapak Gubernur. Oke, baik. Iya, rapat kedinasan sama non kedinasan biasanya di sini juga. Nah nih Pak, saya tuh kan juga
explore ceritanya. Nih jadi Sobat Bapeda, ruangan ini tuh gede banget. Gede, kalian kalau misalnya masuk emang langsung ruangan rapat gitu. Namun dari belakang layar ini ternyata masih ada ruangan-ruangan lain gitu. Dan saya belum pernah pada saat itu, dan baru tadi ke belakang gitu. Oh ternyata ada ruangan lagi gitu. Nah itu ruangannya untuk apa aja tuh Pak? Iya Mbak. Ya dulu ruangan ini kan ini ruangan fokus ya, ruangan utamanya. Sebenarnya yang di samping-samping sama belakang sama ada 2,5 ya ibaratnya satu. Di atasnya ada setengah. Ruang pola ini dulunya memang sempat dibuat kantor kayak comment center. Jadi belakang itu tempat-tempat untuk Bapeda yang ada di Pulau Seribu itu pindah di sini dulu kantornya, ada di situ. Infonya demikian. Ruang kontrol dari sound system itu ada di atas kalau di Bapeda. Yang di lantai 2,5. Iya 1,5 atau 2,5. Oh 1,5. Lantainya nggak nanggung gitu. 2,5 nggak nanggung. Ya di atas itu tempat dulu untuk memutar film zaman dulu ya. Pemutaran film Pak? Iya, dulu kan pakai alat yang manual zaman dulu. Adanya di atas sound system itu ditaruh di atas untuk memantau layar dulu. Layar. Nah sekarang berubah posisi, berubah fungsi. Setelah comment center nggak ada, semuanya nggak ada, akhirnya dibagi beberapa tempat di sini. Ada tempat untuk gudang Bapeda TK, ada untuk tempat untuk pengarsip. Ya, untuk pengarsipan di situ. Ada yang bagian tenaga ahli arsip yang ada di belakang ruang pola. Oh itu juga ruangannya juga dipakai sebagai ruang kerja juga. Betul, ruang kerja untuk pengelolaan arsip ya. Iya saya juga, gitu. Makanya saya terkejut gitu. Wah ternyata masih ada ruangan lagi gitu. Jadi ada kayak dulu sepi Mbak, dulu saya sendiri sekarang banyak temen akhirnya. Saya mau tanya juga nih Pak, pengelola di sini kan Pak Eko sebagai koordinatornya gitu. Betul, ya. Dalam menjalankan ini semua nih Pak, seksi sibuknya ada berapa orang sih Pak yang mengelola pola ini? Dulu waktu saya sendiri dibantu sama PJLP. Tapi yang khusus di sini PJLP kan punya tugas sendiri-sendiri gitu ya. Punya tugas di dalam ruang administrasi ada juga. Kalau saya sendiri dulu sendiri. Kalau keadaan repot saya bisa koordinasi sama beliau-beliau teman-teman rekan PJLP untuk membantu. Tapi khusus yang pengelolaan dari tahun sampai 2019 ya, itu saya sendiri. Setelah 2019 ke sini ada sekarang second layer single saya. Fighter nih, Pak. Iya, dulu single fighter. Setelah ada itu saya 2 orang, saya dan second layer saya. Kemudian ada 1 orang dari biro umum sebagai cleaning service yang di BKO-kan di ruang pola. Jadi kita itu hanya 3 orang sebenarnya dengan pengelolaan ruangan segini tuh. Oke, lumayan. Tapi 3 orang gitu ya, iya, walaupun betul. Apalagi acaranya di sini tuh sering yang penting-penting. Iya betul. Nah itu. Jadi kalau kita itu memang teamwork kita ya, teamwork kita perlukan dengan rekan-rekan teman PJLP yang lain. Kalau memang keadaan mepet waktunya kita harus ngatur itu mereka bergerak semua. Ini hanya teamwork yang ada di PJLP. Memang harus kompak ya Pak ya. Apalagi kalau misalnya lagi ada memang harus solid kita, harus solid banget sih. Karena memang perintah dari Bapak pimpinan itu ya harus kita harus teamwork yang bagus, kerjasama yang bagus gitu. Wah, setuju banget harus itu. Iya. Nah, Pak Eko mau tanya, Pak Eko nih di sini kerjanya udah berapa lama Pak? Saya udah 11 tahun loh Mbak, menurut pola ini hampir 11 tahun ini saya. Oke, udah lama juga ya Pak. Iya. Untuk teman-teman tim itunya teamworknya Pak Eko udah berapa lama juga atau kalau teamwork saya ini baru 3 tahun gitu. Oh 3 tahun. Iya. Oke, berarti dari 2019 seperti itu ya Pak ya. Iya betul, baru masuk beliau. Gini Mbak, untuk mencari orang-orang yang demikian itu susah karena apa, dibutuhkan di sini bukan orang kalau saya kalau pribadi saya bukan orang pintar lah, orang yang mau kerja dan mau kerja sama buat saya gitu. Kalau pintar tapi nggak mau kerja sama kan juga akhirnya agak ya, ribet terus ya Pak. Gini, kita kan masuk ke sini mereka ya aku tes untuk nangani troubleshoot. Jadi kayak gini asal tahu aja elektronik itu nggak bisa dipastiin bagus terus. Elektronik kayak wall display, sound itu kita cek pagi itu bagus ya, pernah kejadian dicek kita bagus,
Pas waktu mau mulai itu trouble, dan itu pun harus kita punya skenario kalau ada acara itu. Jadi kuncinya kita itu selalu siap di sini tuh. Kalau memang ada rapim kebun, kita harus siapin dulu semuanya. Sudah 2 jam sebelumnya kita harus siapin. Kita cek equipment semua, kita cek sound semua, apa yang kurang, toilet gimana itu. Dan itu pun kita harus punya skenario 1 dan skenario 2. Sehingga nanti kalau ada trouble kita pakai skenario 2. Kalau udah trouble lagi kita skenario 3. Jadi setiap acara malamnya kita itu berunding, karena dulu ya nggak ada ini, sekarang ada temen udah kan, ada iya betul juga checklist apa aja nih yang checklist, ya betul, harus dipersiapkan dan harus sudah standby semuanya seperti waktu on time dan on stage-nya mau mulai pun kita cek, setiap mic conference kita nyalain, kita centang, kita nyalain laporan udah bagus, oke saya baru tanda tangan. Kalau memang itu, memang saya penanggung jawabnya di sini. Kalau ada bapak memang saya itu, gitu Mbak. Jadi benar-benar kita harus, kalau memang ada acara itu kita punya skenario di situ. Tuh, setuju banget. Iya, jadi betul. Biar semua well prepared gitu ya, Iya, sobat-sobat. betul, Jadi betul. nggak ada kendala teknis. Nah, kan acara yang penting pasti kan juga ada orang yang mengurusi hal-hal kecil-kecil juga untuk berjalan acaranya dengan lancar. Betul, seperti betul, itu. Itu kalau memang ada kerusakan atau kita punya SLA sebenarnya, service level agreement ya. Tapi proses penyelesaian itu hitungannya bukan menit loh, detik loh kita itu. Cuma contohnya ada salah satu monitor kita ada yang mati gitu. Itu hitungannya detik, terus mic ini mati ini. Waktu keadaan proses jalan ini apa harus cepet gitu loh. Ya gitu, harus pakai skenario yang cepat. Kita punya SLA di situ. Jangan sampai kita lebih dari 2 menit atau 3 menit kalau itu memang kerusakannya. Hitungannya detik gitu. Gitu Mbak. Jadi benar-benar harus waspada ya, semuanya benar-benar harus fokus, apalagi kalau acara bapak Harus cepat iya, sigap. harus cepat. Oke, baik Pak Eko. Iya. Iya, tadi kan persiapannya udah cukup detail tuh Pak untuk acara penting dan biar nggak ada kendala teknis seperti Betul, itu kan iya, ya Pak. iya. Nah, ada hal-hal unik nggak nih Pak yang terjadi gitu selama Pak Eko bekerja di sini? Atau mungkin bahasa kekiniannya mungkin fun fact kayak apa sih? Ada pengalaman mistis atau horor atau yang unik atau lucu gitu? Iya. Selama Pak Eko bekerja di sini. Betul. Banyak yang ya mohon maaf aja ya, banyak yang tamu-tamu itu nggak semuanya itu sama kan. Oke. Tamu undangan, apalagi yang undang dari luar, apalagi yang kita undang kayak dulu itu sopir-sopir angkot yang masuk ke sini untuk menerima SIM sertifikat dari Dinas Perhubungan contohnya kayak gitu. Itu ada loh Mbak, sampai puntung rokok itu masuk ke karpet. Karena apa? Dia mungkin merokok di toilet, diinjak, nempel sepatu, masuk ke karpet, kan aneh Mbak. Oh, jadi ada di bawah karpet ya Ada di karpet bukannya gitu. Ada juga lucu-lucu Mbak. Permen karet itu ada di bawah kursi nempel kayak gitu. Oke. Jangan dicontoh tuh sobat bapak. Iya betul. Ya itu memang lucu, saya pikir aduh banyak hal yang lucu ya. Memang kalau yang mistis apa yang apa itu memang di semua tempat itu saya kira ada. Cuma saya juga ya, percaya itu. sering ada kayak gitu, tapi ya udahlah, yang penting kita harus jaga bersih. Pesennya itu memang harus jaga bersih lah. Betul. Jagalah tempat yang bersih gitu aja pokoknya. Enggak, kalau tempat bersih enak kok. Nah Pak Eko mau kepo juga nih saya. Ini kan ruangan ini full karpet gitu kan Pak. Betul, iya. Ada kayak ini, maaf Pak, saya rada awam, maaf ya Iya, sobat betul, bapak ya. iya. Ini itu pakai peredam atau apa sih Pak? Nah sama itu kalau dibersihinnya tuh bagaimana tuh Pak? Oke, ya. Perawatannya. Iya betul. Iya. Kalau perawatannya memang dia kita 1 tahun setahun itu kan biasa di cleaning karpet ini. Ini karpet nggak bisa dilepas. Oh ini udah permanen Ini Pak? permanen, kayak dry clean aja modelnya, gitu sistemnya. Mereka itu kalau dulu waktu masih ada anggaran gitu, karpet ini dia orang cleaningnya itu sampai 10 orang. 10 orang, iya sampai 10 orang, 15 orang. Itu untuk cleaning karpet sama cleaning kursi. Kursi harus kita bersih, harus kita maintenance juga.
karena nggak menutup kemungkinan mereka itu bawa makanan apa-apa kan ke dalam Kotor itu ya, Pak. kotor, snack-snack, terus tumpahan itu harus benar-benar itu. Setiap minggu 2 kali 3 kali atau dulu memang sering setiap hari kalau memang tamu-tamu itu dari luar bukan tamu non kedinasan ya, itu sering setiap hari kita vakum. Beliaunya. Itu emang ada timnya tersendiri oh gitu iya, ya kita Pak? vakum itu, kita vakum terus setiap hari kita vakum gitu. Sebelum COVID, apalagi udah COVID ini kita harus benar-benar lebih ekstra secure-nya saya benar-benar harus benar. Nah, Pak Eko tadi udah kan hal-hal unik gitu selama Pak Eko bekerja di sini. Nah, suka dukanya apa sih Pak? Ini kan secara personalnya tuh berarti. Oh iya. Menjadi pengelola ruang pola di gedung balai kota ini. Iya, saya ya sukanya itu, senangnya itu ketemu orang-orang baru, itu sukanya. Kita kan senang lihat-lihat orang baru, senang sukanya juga banyak ilmu-ilmu yang masuk. Kan saya harus fokus itu kan apa yang didapati kadang-kadang saya dengar itu banyak ilmu baru kayak gitu. Jadi dapat terupdate informasi ya Pak. Dalam artian memang itu sistemnya ada etika ya kan, nggak boleh keluar. Memang kita harus, memang kita juga kadang itu ada etika yang sifatnya tanda kutip yang nggak boleh keluar gitu, benar-benar kita harus jaga banget. Teman-teman juga yang memang itu kadang-kadang kita jangan ini tertutup ya harus keluar, ini sifatnya tertutup kita harus keluar dan memang dukanya ya kita harus, saya sering bermalam di sini, kadang pulang seminggu sekali ya. Nginep juga iya karena apa? Kayaknya saya khawatir info acara Pak Gubernur itu kan dadakan. Saya kalau pulang terus persiapannya di sini nanti gimana? Keadaannya contohnya gini Mbak, keadaan seremonial teater, modelnya teater Bang, padahal posisi existing sekarang teater. Nanti jam 10 malam, besok Pak Gubernur jam 8 rapim gub, otomatis kan pakai meja, kita harus ngatur. Kalau ngatur pagi nggak keburu waktunya, saya harus cek sound, harus apa, itu duga apa benar-benar ya harus dukanya di situ, harus meninggalkan keluarga, kemudian terus harus malam itu terus masih kerja, harus ngangkat meja, bongkar meja, masang kursi semuanya itu setiap hari kayak gitu karena kita harus selalu standby demi untuk kelancaran acara di balai kota ini. Luar biasa sekali. Karena ini adalah saya juga memanggul beban ibaratnya tanggung jawab organisasi besar Bapeda, nama baik Bapeda itu Pak. Wah, luar biasa sekali dedikasinya dan loyalitasnya Pak Eko untuk menjaga ruang pola ini. Ya agar sudah dipercaya Mbak, mau gimana? Iya betul. Bagaimana untuk kelancaran acara di ruang pola ini gitu ya Sobat Bapeda. Nah Sobat Bapeda, jadi di balik acara-acara sukses tentunya ada orang-orang di belakang layar yang tentunya juga sibuk untuk menyiapkan persiapan alat-alat untuk keberlangsungan acara. Seperti salah satunya Pak Eko ini ya Pak di ruang pola ini. Tentunya ruang pola ini kan memiliki fasilitas yang cukup canggih gitu menurut saya. Ada wall display dengan kamera, terus AC yang nyaman dengan speaker yang cukup nyaman di telinga seperti itu Sobat Bapeda. Pak Eko terima kasih banyak untuk waktunya dan juga mau sharing nih sama saya dan juga Sobat Bapeda di podcast Senja kali ini. Sehat-sehat selalu ya Bapak. Siap. Oke, Sobat Bapeda. Sekian untuk episode kita kali ini dalam perbincangan di Ruang Pola. Jangan lupa untuk mengikuti akun media sosial Bapeda Provinsi DKI Jakarta. Oke. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Saya Feti, sampai jumpa di episode podcast Senja selanjutnya.